materi tersebut masih termasuk ke mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya kebetulan kedua dari kelompok 2. Saya sendiri Devi Gunawan, NPM 205, kelasnya untuk manajemen D. Untuk pembahasan malam ini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu tentang tantangan hukum dalam transaksi e-commerce. Untuk yang kedua, aspek penting untuk mengatasi tantangan ini. Apa itu e-commerce? E-commerce, bisnis e-commerce itu menghadapi sejumlah tantangan hukum yang perlu diperhatikan secara serius. Sebagai sistem perdagangan yang mengandalkan teknologi dan transaksi elektronik, ada beberapa aspek penting yang harus diperbarui dan dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini. Keamanan data serta privasi. Salah satu tantangan utama dalam e-commerce adalah keamanan data pribadi konsumen dan privasi. Penanganan data yang kurang aman dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan pencurian identitas. Untuk berikutnya tentang keaslian transaksi. Dalam lingkungan e-commerce perlu ada tindakan konkret untuk memastikan keaslian transaksi dan mencegah penipuan online. Sistem keamanan yang canggih seperti autentikasi 2 faktor serta penggunaan teknologi blockchain untuk jejak transaksi dapat membantu mengurangi risiko penipuan. Untuk pengaturan perdagangan elektronik ini harus mencakup beberapa aspek seperti keabsahan kontrak online, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap transaksi di dalamnya. Untuk yang slide berikutnya, kita akan menjelaskan tentang pajak dan kepatuhan fiskal. Masalah pajak dalam e-commerce menjadi rumit karena transaksi dapat melibatkan harus melintasi batas-batas negara tanpa terdeteksi dengan mudah. Diperlukan kerjasama internasional dan pengaturan yang jelas. Untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, e-commerce memudahkan penyebaran produk digital dan konten. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta, merek dagang, dan paten dalam lingkungan digital harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sekian untuk presentasi dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan? Saya ingin bertanya. Nama saya Prabowo Haji, NPM 264, ingin menanyakan bagaimana cara melindungi hak kekayaan intelektual dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk Kang Prabowo, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaannya yang tadi, bagaimana cara melindungi hak kekayaan intelektual dalam kehidupan sehari-hari, betul? Betul. Baik. Untuk saya jelaskan secara sederhana aja ya. Siap. Untuk intelektual atau HKI, untuk yang pertama itu harus daftar kekayaan Anda, daftarkan hak cipta, paten, merek dagang atau desain ke lembaga resmi seperti DJKI. Untuk yang kedua, gunakan simbol HKI, tambahkan simbol atau TM dalam karya atau produk Anda. Untuk yang ketiga, buat perjanjian tertulis jika bekerja sama dengan orang lain seperti kontrak, biar itu melindungi karya Anda. Untuk yang keempat, pantau pengguna karya, cek secara rutin apakah pihak yang memakai karya Anda tanpa izin. Untuk yang kelima, melindungi karya digital, gunakan watermark, NFT, atau hak akses terbatas untuk karya Anda di internet. Dan untuk yang terakhir, ambil tindakan hukum jika ada pelanggaran, laporkan ke pihak berwenang atau konsultasi dengan pengacara. Untuk pertanyaan tersebut sudah saya jawab. Apakah ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Nina Priyanti, NPM 204 dari kelompok 7. Sekarang ini kan banyak platform belanja online seperti TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan masih banyak lainnya ya.
covernya itu. Kita itu kan sebagai pengguna pasti ingin data kita aman. Pertanyaan saya, bagaimana platform online tersebut, e-commerce tersebut menghadapi masalah hukum terkait keamanan data para konsumennya? Baik, untuk pertanyaan tersebut mungkin saya nggak ulang lagi karena lumayan banyak, tapi mungkin saya ambil poin-poinnya tentang bagaimana mungkin e-commerce menghadapi masalah hukum terkait keamanan data pengguna. Betul? Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Dina untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab. E-commerce itu ada 6 untuk mematuhi keamanan data penggunanya. Untuk yang pertama, mematuhi aturan perlindungan data seperti UU PDP. Untuk yang kedua, menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan autentikasi. Untuk yang ketiga, menyediakan kebijakan privasi yang jelas. Untuk yang keempat, membuat saluran pelaporan pelanggaran Anda. Untuk yang kelima, mengedukasi pengguna untuk menjaga data pribadi. Serta untuk yang terakhir, segera menangani laporan pelanggaran yang terjadi. Langkah ini akan menjaga data pengguna tetap aman dan sesuai hukum. Untuk pertanyaan yang tersebut sudah saya jawab, apakah cukup jelas? Baik, untuk presentasi saya hari ini dicukupkan saja. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata atau tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurul dari kelompok 2 kelas manajemen D. Akan membahas mengenai aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Dalam pembahasan ini saya akan menjabarkan tentang definisi dan karakteristik e-commerce, perbedaan antara transaksi konvensional dan e-commerce, regulasi hukum yang mengatur e-commerce. Teknologi terus berkembang menjadi lebih canggih dan efisien, didorong dengan kebutuhan manusia yang inovasi, kemudahan dan kecepatan. Pemanfaatan teknologi modern diharapkan meningkatkan keselamatan, mengurangi kesalahan, serta mendukung efisiensi dan efektivitas di berbagai industri. Seiring perkembangan teknologi, aktivitas jual beli kini telah berkembang ke ranah digital yang dikenal sebagai e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce merupakan proses jual beli produk secara elektronik melalui jaringan komputer atau internet. Apa sih perbedaan e-commerce dan konvensional? Dari aspek media, e-commerce menggunakan platform digital dan dokumen elektronik. Sedangkan konvensional menggunakan toko fisik dan dokumen kertas. Dalam aspek waktu dan tempat, e-commerce lebih fleksibel, bisa kapan saja dan di mana saja. Sedangkan konvensional terbatas jam operasional dan lokasi. Dalam aspek pengalaman, e-commerce menggunakan virtual, sedangkan konvensional lebih nyata. Regulasi yang mengatur e-commerce. E-commerce memiliki hubungan yang erat dengan regulasi hukum. Karena transaksi yang dilakukan secara elektronik membutuhkan perlindungan hukum yang untuk menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Berikut adalah hubungannya. Yang pertama ada perlindungan konsumen. Regulasi hukum memastikan hak konsumen terlindungi, seperti transparansi informasi mengenai produk, harga, dan cara pembayaran. Yang kedua ada kepercayaan dalam transaksi. Adanya peraturan hukum menciptakan rasa aman dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, terutama dalam transaksi tanpa pertemuan fisik. Lalu ada keabsahan transaksi elektronik. Transaksi e-commerce memiliki keabsahan yang sama seperti transaksi konvensional berdasarkan kontrak. Yang keempat ada keamanan dan privasi data. Aturan ini penting untuk
terakhir ada penegakan hak, di mana regulasi mengatur bahwa pelaku usaha wajib memiliki legalitas usaha, sehingga konsumen dapat melaporkan pelanggaran dengan bukti elektronik. Undang-undang terkait. Yang pertama ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, revisi nomor 19 tahun 2016, mengatur legalitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Lalu pasal 65 Undang-Undang Perdagangan tentang kewajiban menyediakan data dan informasi lengkap secara benar, termasuk identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan dan kualifikasi barang atau jasa yang dijual, harga atau cara pembayaran dan proses pengiriman. Lalu dasar hukum kontrak elektronik mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan, kecakapan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 mengenai melindungi hak konsumen dari praktik curang. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Fauzan NPM 26 izin bertanya, apa dampak dari kurangnya regulasi dalam perdagangan e-commerce? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Fauzan. Dampak dari kekurangan regulasi yaitu dapat meningkatnya kasus penipuan, pelanggaran privasi data, persaingan usaha yang tidak sehat, dan kerugian konsumen. Baik, cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dwajara. Saya akan mempresentasikan aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Pembahasan pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Kedua, pentingnya perlindungan dalam ekonomi yang sehat. Ketiga, tujuan. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak konsumen dalam transaksi dengan pelaku usaha. Perilaku usaha adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Mengapa perlindungan konsumen itu penting? Perlindungan konsumen penting karena melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang dan jasa yang aman dan berkualitas. Perlindungan konsumen juga membantu mencegah penipuan dan praktik bisnis yang tidak jujur. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi tindakan penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil, menjamin hak konsumen, informasi, memilih ganti rugi. Hak konsumen, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk dilindungi, hak untuk memperoleh ganti rugi, dan layanan pengaduan. Mengapa perlindungan pelaku usaha itu penting? Karena menciptakan iklim bisnis yang adil, memastikan keberlangsungan usaha, dan mendorong inovasi dan kompetisi yang sehat. Hak-hak pelaku usaha yaitu kepastian hukum, perlindungan terhadap praktik persaingan yang tidak sehat, hak dan kekayaan intelektual, dan akses terhadap informasi pasar. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum yang tercipta ketika konsumen melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi ini bisa berupa pembelian barang atau jasa dan pinjaman. Simbiosis mutualisme dalam transaksi. Contoh, situasi di mana kedua belah pihak menentukan dan diskusi tentang dampak pelanggaran hak. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan adalah serangkaian peraturan dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat. Perlindungan ini dapat berupa yaitu regulasi dan undang-undang perlindungan konsumen,
dan badan pengawas dan lembaga yang terkait. Contoh kebijakan efektif di negara lain. Tantangan dalam perlindungan. 1. Sistem hukum yang belum memadai. 2. Kesadaran masyarakat yang rendah. 3. Perkembangan teknologi dan online shopping. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk teman-teman? Thank you for your attention. Aku ada mau nanya kak. Apa nih ya? Kami mau nanya. Ya, so. Bagaimana sih jika seorang pelaku usaha merasa haknya dilanggar oleh konsumen? Contoh kasus apa yang mungkin terjadi, Kak Abi? Jawabannya, misalnya konsumen melakukan pembatalan pemesanan tanpa alasan yang jelas setelah barang sudah dikirim atau memberikan ulasan negatif yang tidak sesuai dengan fakta. Ada pertanyaan lain? Nama saya Nita Nurul, izin bertanya, apa saja hak dasar konsumen dalam transaksi e-commerce menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Jawabannya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur tentang produk atau jasa yang ditawarkan, keamanan dalam bertransaksi, serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian. Selain itu, konsumen juga berhak atas kompensasi jika terjadi kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Terima kasih. Cukup. Terima kasih atas presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal Abdullah dari kelompok 2, NPM-nya 266. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek dalam hukum transaksi e-commerce. Yang pertama dari pembahasan dulu. Yang pertama, pentingnya aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Lalu yang keduanya, pentingnya pembaruan regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Lalu yang ketiganya, saran untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan. Lalu untuk peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung e-commerce yang legal dan terpercaya. Selanjutnya dari pendahuluan, e-commerce telah mengubah cara transaksi dilakukan dari konvensional menjadi digital yang lebih cepat dan efisien. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan hukum seperti keamanan, lalu data, keaslian transaksi, dan perlindungan hak. Lalu ada regulasi seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan PP PMSE hadir untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi konsumen dan pelaku usaha, serta mendukung ekosistem e-commerce yang aman dan berkelanjutan. Aspek hukum menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan menjaga keadilan dalam transaksi elektronik. Lalu selanjutnya tuh dari pentingnya aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Yang pertama, perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Melindungi konsumen dari penipuan dan pelanggaran privasi, serta melindungi pelaku usaha dari ulasan palsu dan pelanggaran hak. Lalu yang keduanya, ada kepastian hukum. Nah, ini menjamin legalitas transaksi elektronik setara dengan transaksi konvensional. Lalu untuk ketiganya, ada keamanan data. Untuk keamanan data, mengatur perlindungan data pribadi untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Lalu untuk keempatnya, ada pembaruan regulasi. Kalau misalkan pembaruan regulasi, menyesuaikan hukum dengan teknologi seperti blockchain atau AI. Lalu untuk kelimanya, ada dukungan ekonomi digital. Nah, untuk dukungan ekonomi digital, membantu pertumbuhan e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan. Nah, lalu ada pentingnya pembaruan regulasi untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk yang pertama, mengatasi tantangan baru. Untuk mengatasi tantangan baru, mengakomodasi teknologi seperti AI dan blockchain agar tetap relevan. Lalu untuk keduanya, ada keamanan data. Nah, ini untuk memperkuat perlindungan data seperti data pribadi untuk mencegah kebocoran. Nah, lalu untuk ketiganya ada legalitas transaksi. Nah, ini tuh menjamin keabsahan hukum, dokumen, dan kontrak elektronik.
Nah, lalu untuk keempatnya, di sini ada model bisnis baru, mengatur aktivitas seperti ekonomi berbagi dan pembayaran digital. Lalu untuk kelimanya, meningkatkan kepercayaan. Dan kalau misalkan meningkatkan kepercayaan, jadi ini mendorong keamanan dan inovasi sehingga memperkuat kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Lalu di sini ada saran untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada dari edukasi konsumen dan pelaku usaha untuk hak dan kewajiban mereka. Lalu untuk keduanya, kalau yang kedua, terapkan teknologi keamanan seperti blockchain dan autentikasi dua faktor. Lalu untuk yang ketiganya, ada fasilitasi kolaborasi antara pemerintah, platform e-commerce, dan juga masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum. Lalu dari yang terakhirnya, yaitu transparansi dan kepercayaan yang mewajibkan platform untuk memberikan informasi lengkap dan akurat tentang produk yang akan dijual dan kebijakan pengembaliannya gimana. Lalu di sini ada peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung e-commerce yang legal dan terpercaya. Di sini pemerintah itu berperan dalam mengatur, mengawasi, lalu juga memberikan regulasi untuk menciptakan e-commerce yang legal dan juga terpercaya. Mereka juga menyediakan infrastruktur, melakukan pengawasan hukum, serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Lalu sementara itu, dari masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran e-commerce yang sah, melaporkan kecurangan, lalu bertransaksi dengan bijak untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam berbelanja online. Nah, lalu dari sinerginya, di sini sinerginya antara pemerintah dan masyarakat ini membantu ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan terpercaya. Nah, di sini untuk kesimpulan terakhirnya, si pemerintah itu jadi berperan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan regulasi untuk menciptakan e-commerce yang legal dan terpercaya. Lalu mereka juga menyediakan infrastruktur, melakukan pengawasan hukum, serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Dan sementara itu, masyarakat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran akan e-commerce yang sah, melaporkan kecurangan, dan bertransaksi dengan kebijakan untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam berbelanja online. Sinergi atas pemerintah dan masyarakat ini membantu membangun ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan terpercaya. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk pertanyaannya, silakan, ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Boleh, silakan. Siap, nama saya Aditya Maulana, NPM 228. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang harus terlibat dalam proses pembaruan regulasi berbasis teknologi? Oke, dari Kang Adit ya, siapa saja pihak yang harus terlibat dalam proses pembaruan regulasi berbasis teknologi, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan saya jawabnya gini ya, semua pihak itu harus semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, atau konsumen harus dilibatkan untuk memastikan regulasi yang inklusif dan tepat sasaran. Sekian, terima kasih. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk presentasi malam ini. Kami dari kelompok 2 sudah menjelaskan tentang apa itu aspek hukum dalam transaksi e-commerce. Bila ada yang ditanyakan atau mungkin ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.